بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ini subhanallah, hari terakhir ini sudah banyak yang bicara tentang perbandingan para kiai dan para habaib. Subhanallah, dua mutiara mau dibandingkan bagaimana ya? Tidak tahu ini, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menghargai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena umat ini sudah pilihan Allah. Afdhalul umam, terakhir ummah, tapi pertama ummah yang masuk surga. Dan dari antara ummah ini, kalau kita itu melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah dimuliakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya para habaib itu keturunannya al-Alawiyin, dari keturunannya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu wa yakhtar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Bukan di tangannya manusia, Allah yang muliakan. Seandainya mereka itu dapat dipilih sama Allah menjadi dari nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nur. Dan kalau mereka juga memiliki ilmu, jadi nur ala nur. Dan subhanallah, para kiai dipilih sama Allah subhanahu wa ta'ala, diagungkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dari manusia biasa karena mempunyai ilmu, jadi punya nur. Subhanallah, dua-dua itu sudah ada kedudukan yang istimewa. Subhanallah, yang kita itu membahas, yang kita itu berpikir itu, selainnya dua antara mereka ini. Subhanallah, sekarang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh usaha untuk menyebarkan agama. Banyak yang subhanallah yang tidak tahu masalah-masalah kayak gitu, dan mereka itu masih mencari masalah hak. Dan ini usahanya kita, usahanya para Alawi dan juga para kiai. Yang umat Nabi sallallahu, umat Islam ini sekarang membutuhkan persatuan. Jangan sampai pecah belah. Subhanallah, sekarang banyak ada kemauan untuk pengajian, kemauan untuk belajar Quran, ada kemauan untuk menghafalkan Quran, dan ada keperluan lebih banyak dari masalah itu, yang masalah yang rendah ini hitungannya. Jangan kita tambah, jadi masyarakat itu tambah sudah bingung. Kita itu butuh persatuan. Amma masalah bab karamatul auliya, itu kalau kita itu cerita tentang masalah karamatul auliya, bukan hanya Bahalawi atau banyak kiai. Subhanallah, dari zamannya yang sebelumnya kita, dari ceritanya Ashabul Ukhdud, pemuda, anak muda dari Ashabul Ukhdud yang belajar sihir dan belajar sama rahib. Itu di perjalanan melihat hayawan besar, dan dia itu subhanallah mau tahu kedudukannya dia. Dia itu bersumpah minta sama Allah, ya Allah, berikan saya petunjuk. Kalau saya lempar batu ini, seandainya hayawan itu mati, artinya ibadahnya rahib itu betul. Kalau seandainya binatang ini, hayawan ini tidak mati, artinya pelajarannya sihir itu betul. Kita itu berpikir, milih itu yang
pemuda itu milih yang angel. Kalau kita mau milih yang digampangkan itu. Tapi kalau seandainya hidup artinya yang sahir itu betul. Ya ini kan kita itu kalau cara logik, batu itu tidak bakal mateni hewan. Tapi karena yakinnya billah subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Dan kalau batu ini bunuh hewan yang besar itu, artinya rahib itu, caranya itu betul. Dan seandainya setelahnya itu dilempar sama dengan batu itu, dan hewan itu yang menghalangi jalan, yang besar itu mati. Artinya itu gulam itu sudah tahu bahwa ar-rahib itu perbuatannya lebih betul, lebih hak daripada sahir. Ini bab karamatul aulia. Dan juga di subhanallah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat Umar, yakni Abdullah bin Umar, ada singa macan menghalangi perjalanan di Madinah. Dan menurut mereka yang di sana itu takut melihat macan di perjalanan. Tapi subhanallah, setelah itu Abdullah bin Umar melihat keadaan itu, kok semua itu takut. Ada apa? Katanya ada macan di perjalanan, di tengah perjalanan. Datang Abdullah bin Umar, subhanallah, kupingnya macan itu ditekan gitu loh, biar kayak peringatan. Katanya kalau antum itu mempunyai rezeki di sekarang ini, cepat ambil. Kalau tidak punya, pergilah dari daerah sini. Terus dipukul kepalanya, subhanallah, macan itu pergi. Ini bab karamatul aulia dan semua itu melihat. Dan yani subhanallah, Abu Muslim yang sudah diuji di zamannya Umar bin Khattab, yaitu setelah meninggalnya Nabi SAW ada fitnah besar. Fitnah, ada satu orang mengakui dia itu adalah Nabi setelah Nabi SAW. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Panggil Abu Muslim ini. Katanya, kau percaya dengan saya itu adalah Nabi. Katanya Abu Muslim, saya tidak jawab. Tapi dikira mungkin dia itu tidak dengar. Qala atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus bilang atashhadu anni Rasulullah. Tidak jawab. Berapa kali diulangi berapa kali, diambil ini Abu Muslim ini dilempar di dalam api. Dan subhanallah, Abu Muslim ini di dalam api ini tidak terbakar. Dan subhanallah, yakni keluar dari api selamat sampai dia itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minta cerita masalah itu, dikasih kabar. Dan ini para tabi'in, ini bab karamatul aulia. Dan yani subhanallah, yani Tamim ad-Dari, dia itu ada keluar meletus dari gunung itu apinya itu menuju ke Madinah. Umar bin Khattab manggil Tamim ad-Dari, sini, lihat ini keadaannya sekarang di Madinah, api itu menuju ke Madinah, ayo ini kerjaannya kamu. Jawabannya Tamim ad-Dari, ya Allah, dan ya saya itu siapa? Saya itu orang biasa. Umar bin Khattab ngasih tahu, ayo cepat berdiri. Dan subhanallah, dia itu dengan sama tangannya itu menuju api, bilang bismillah, 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 sampai dikembalikan api itu di dalam guahnya gunung itu. Ini bab karamatul aulia. Dan semua subhanallah, bab karamatul aulia bukan hanya untuk para anbiya. Ibrahim alaihissalam dilempar di api tidak terbakar. Abu Muslim tidak terbakar. Dan subhanallah, Abu Ala al-Hadrami setelah diperintah sama Nabi SAW suruh ngambil rampasan perang dari Bahrain, dia itu melihat laut. Dari antara pulau ke pulau itu ada laut. Dan mereka itu naik kuda. Dan yang hadir itu Abu Bakar As-Siddiq. Tanya, apakah ini laut ini bakal menghalangi kita untuk menjalani perintahannya Rasulullah? Terus dia itu angkat tangan doa, bismillah,
siru bi amrillah, suruh jalan di atas laut ini. Mereka itu semua itu jalan, hatta Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu jalan di atas laut itu dan tidak basah kakinya, dan kakinya kudanya itu tidak basah. Jalan di atas air, tidak tenggelam. Musa alaihissalam, air itu dijadikan kering, dibelah, air itu dibelah, dan Musa alaihissalam jalan dengan di darat yang kering. Mereka di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan di atas air. Ini lebih dahsyat. Maksudnya ini bab karamatul aulia. Maksudnya yani subhanallah, ini itu bab karamatul aulia itu tidak terputus, terus menerus. Dan semua yang berjuang masalah agama itu ada bab karamatul aulia. Tetapi kita itu kalau cerita tentang bab karamatul aulia harus cerita ngelihat keadaan suasananya. Bukan sembarang orang kita diceritani nanti jadi hozaan. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bersabda, qala khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibbuna an yukadzdzab Allah wa rasuluh. Kalau melihat orang awam tidak punya ilmu, cerita itu seperti diceritakan seperti garam yang dikasihi di atasnya makanan. Tidak bisa kita itu ngasih garam itu banyak. Nanti kalau garamnya itu banyak, nanti makanan itu tidak bisa dimakan. Dan kata kita itu ngasih garam itu tinggal sedikit dan ada buktinya. Jangan tinggi-tinggi. Dan yang menjalani hal-hal yang mendapatkan karamah, mereka itu tidak nyebarkan apa yang terjadi untuk mereka sendirian. Tapi orang-orang yang nyampaikan itu selalu senantiasa di mana tempat diceritakan terus tambah dilebih-lebihkan, itu yang buat masalah. Biar yang mau percaya, yang tidak mau percaya, nggak bakal kurang dari tubuhnya kita. Kalau kita itu tidak dipercaya, tidak bakal kurang tangan, tidak bakal kurang kaki. Dan ini subhanallah, yang terjadi itu hal-hal itu bukan kebanyakan dari nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alwi Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada terjadi dengan Abdullah bin Umar, dan yani subhanallah Abu Muslim dan Tamim ad-Dari, itu semua itu yani bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada bab karamatul aulia. Dan di zaman sekarang karena mereka itu yani subhanallah dari Bahalwi itu banyak yang pegangan masalah iman dan sadiqin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ngasih karamat. Dan banyak orang yang subhanallah selain Ba'alawi, dia itu memegang agama benar-benar, mereka itu bisa melihat Nabi SAW dalam mimpi berapa kali. Itu lebih karamah paling besar. Wallahi kalau saya di daerah sekarang itu, kita itu ada hal yang terjadi. Nah, dibandingkan kita itu bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan kita, itu lebih besar kita itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi daripada hal yang kita itu semua itu melihat kebiasanya. Ada yani karamat yani subhanallah. Dan yani subhanallah sekarang itu perlu yani persatuan. Kayaknya kita itu cerita tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, biar mereka itu tambah senang sama Allah Subhanahu wa taala, tambah senang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupannya itu kita itu ganti lebih baik, kehidupan yang mendapatkan ridhaanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesenangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berjanji di firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang diperlukan itu perbuatan baik, biar turun semua itu baik, dari atas, dari bawah, dari langit, dari bumi, itu semua jadi kebaikan buat semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu perlu persatuan. Jangan sampai kita itu pecah belah. Wallahi tidak ada faedahnya. Masalah sekarang ada yang bilang sekarang ini turunannya itu harus periksa DNA atau periksa enggak. Kita
periksa apa enggak periksa. Terakhir dia yang nanggung, bukan ente yang hisab, Allah yang hisab. Kalau mereka itu salah, nanti kalau ini hisabnya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama kalian. Nah, seandainya mereka itu benar, apa yang terjadi? Ente mau nanggung semua. Ba'alawi itu bukan keturunannya, ente bakal nanggung semua. Wallahi satu manusia, kita berbuat satu manusia sama satu manusia dosa, mungkin perbuatannya, kebaikannya kita itu bakal diambil. Nah, iling sama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian tahu siapa yang bangkrut hari yaumul qiyamah? Perbuatannya baik sudah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka itu menyindir, mencaci maki ini, menzalimi ini, berbuat baik, jelek. Nah, diambil kebaikannya kita. Nanti kita itu dituntut dengan Allah Subhanahu wa taala, suruh ngambil pahalanya yang sudah diterima. Kalau kita itu enggak punya, enggak bisa menutupi dosanya mereka itu, kalau mereka itu berzina atau mereka itu membuat haram, itu dosanya kita yang nanggung. Kita itu jaga. Wallahi kehidupan ini sangat singkat sekali. Waktunya kita itu sedikit. Bagaimana kita itu hidupnya kita itu yani subhanallah dipuaskan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, kalau ente mau mikiri, jangan mikiri orang lain, mikiri dirinya itu sendiri. Karena diselamatkan dari siksa kubur, karena diselamatkan di padang mahsyar, karena diselamatkan kalau kita itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau jalan di sirat, karena diselamatkan masalah itu. Jangan mikir yang sepele-sepele itu di dunia itu. 150 tahun lagi atau 100 tahun lagi kita itu semua itu tidak ada. Sebelum 100 tahun kita itu semua itu tidak ada. Waktunya itu singkat. Apa yang kita dapat itu? Jangan masalah jadal, masalah yang bakal menuju untuk debat-debatan itu tidak usah diceritakan. Kita itu cerita faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Fa subhanallah, yani kita itu butuh persatuan betul. Sekarang yani ahlul batil itu mikiri bagaimana itu kita itu tambah pecah belah gara-gara cara madhab, cara-cara tariqah, cara-cara ini. Yang baik kita terima, diambil. Yang tidak baik dilepas, apa ruginya? Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima tuhibbu wa tardah. Ini yang saya bisa sampaikan. Dan kita memohon kepada Allah, tambah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tambah bersatu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.